keduanya hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang selamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka, di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Dia bilang, bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti, Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana, tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan. Lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan. Saya diam aja dengerin dia, Pak. Terus sudah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja, katanya. CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi. Dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung Pak. Ini orang ini maksudnya apa? Sampai detik ini, apakah menurut Om Jessica Wongso bersalah? 99,9% saya menyatakan Jessica tidak bersalah. Dan saya bisa buktikan. Bisa buktikan? Bisa buktikan. Cuma tidak diberikan kesempatan untuk buktikan dan tidak didengar. Dalam bentuk? Dengan segala alat bukti hukum. Dan tidak diperbolehkan? Ada yang tidak diperbolehkan, ada yang tidak dipertimbangkan. Perlu diketahui, tidak ada satupun keterangan ahli yang kami sampaikan. 3 dari luar negeri, ada berapa dari dalam negeri. Satu pun tidak dipertimbangkan di dalam putusan hakimnya. Satu pun. Padahal semua saksi ini, 3-3-nya ini menyatakan Jessica cyanida itu tidak terbukti ada di dalam tubuh Mirna. Ada yang mengatakan bahwa cyanida di dalam gelasnya itu juga kadarnya kecil. Ya. Tapi ada yang masukin cyanida menurut Om? Ada dugaan. Ada dugaan? Ada dugaan. Sebenarnya kan sudah 3 hari mayat ini. Mayat Mirna. Dan sudah mau dikubur. Tiba-tiba Krisnamurti, Direktur Umum pada waktu itu di Polda, Krisnamurti datang. Dia mengatakan, saya lihat di Netflix, anakmu itu mati diracun. Anakmu ini mati diracun. Padahal dia belum pernah diotopsi, belum pernah diambil sampel. Pertanyaan saya, dari mana dasarnya, dan apa alasannya, dan apa sebabnya Krisnamurti mengatakan anakmu diracun? Mestinya kan dia bilang, Pak Edi, ada kemungkinan. Siapa tahu ini ada racun atau ada kemungkinan diracun, mari kita otopsi. Ya. Tapi bukan anakmu diracun, bukan. Jadi sudah ada keputusan konklusi yang mendahului sebelum dilakukan tindakan-tindakan ini. Ini analisis saya. Jessica saat itu tidak terlihat panik ketika kejadian Mirna kejang-kejang. Sebetulnya apakah memang Jessica tidak panik saat itu? Itu tidak benar sama sekali. Apa yang Jessica rasakan saat itu? Saya sangat-sangat panik pada saat terjadi karena saya tidak tahu Mirna itu kenapa. Saya tidak pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Dan apalagi kalau orang lain ya, saya mungkin bisa lebih mikirnya lebih jelas gitu. Tapi karena itu teman saya sendiri, jadi tercampur dengan perasaan panik, saya jadi nggak tahu mau berbuat apa. Jadi saya tidak langsung berpikir soal kopi. Walaupun di rumah sakit pun tidak ada
kepikir itu kalau kopi juga. Lalu setelah seseorang, saya lupa siapa ya karena udah suasananya kan udah tegang ya di sana ya. Oh iya ini si Mirna begini setelah minum kopi gitu. Nah itu saya baru tahu, oh iya mungkin kopinya. Tapi sianida itu saya pertamanya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu soal sianida sama sekali. Dan belakangan baru dibuka polisi. Di bulan Februari 2016, polisi menggelar serangkaian rekonstruksi tewasnya Mirna di Cafe Olivier. Beberapa kali Jessica menolak memperagakan adegan rekonstruksi yang dianggapnya sebagai versi polisi. Peliknya, kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin diwarnai pula dengan beberapa kali pengembalian berkas perkara dari pihak kepolisian oleh kejaksaan. Apakah kami mantap? Apakah jaksa mantap? Mantap kalau ahlinya betul berbicara tentang itu. Tapi kalau ahlinya tidak berbicara tentang itu, maka itu kami harus mencari petunjuk lain. Ini gambaran proses penyidikan tidak semudah diduga orang seperti menebak-nebak. Pasti si A, pasti si B, dan sebagainya. Gitu.